Yesaya 40 ayat 30-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Secara umum, anak-anak muda dikenal memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Secara kognitif pun mereka terus alami perkembangan. Berbagai kreativitas dan ide-ide cemerlang muncul dari mereka. Namun, kekuatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh dua kekuatan ini. Beberapa kasus menunjukkan adanya anak-anak remaja dan pemuda. Mereka terjebak dalam lingkungan buruk, memakai obat-obatan terlarang, dan bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Ternyata jauh di dalam lubuk hati mereka ada yang mengalami rasa capek, lelah secara emosional. Beberapa dari antara mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan secara emosional dalam menghadapi tantangan kehidupan. Yesaya menuliskan bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, kata tetapi menunjukkan adanya sebuah perbandingan. Dan Yesaya memberitahukan kepada kita adanya golongan orang yang selalu memiliki kekuatan baru yang diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biasanya ketika seseorang berlari dan berjalan, pada satu titik tertentu akan alami kelelahan dan kelesuan. Namun golongan orang ini tidak mengalami hal tersebut. Mengapa? Karena selalu ada kekuatan baru. Siapakah mereka? Golongan apakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam terjemahan Amplified Bible, kata menanti-nantikan memiliki pengertian mencari, berharap. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan pandangannya kepada Tuhan. Kekuatan mereka ternyata tidak ditentukan oleh faktor usia, namun faktor yang menyebabkan kekuatan mereka adalah pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan mereka. Dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan berinteraksi dengan berbagai macam tipe orang, berbagai macam situasi, kondisi yang bisa melelahkan secara emosional. Seseorang yang lelah secara fisik biasanya cukup dengan istirahat, kekuatannya akan pulih kembali. Namun jika kelelahan itu terjadi secara emosional, memerlukan penanganan yang berbeda. Ketika seseorang menanti, menunggu, fokus pikirannya, konsentrasinya akan tertuju kepada apa yang dinantikannya tersebut. Ketika fokus kita bergeser, disitulah titik kita akan mulai mengalami kemerosotan kekuatan dalam berbagai aspek, baik itu rohani, jiwa, dan tubuh. Firman Tuhan memberikan kita petunjuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan kekuatan yang baru. Artinya tidak alami kelelahan dan kelesuan, berhadapan dengan siapapun dan apapun, yaitu dengan menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan. Yesaya menyampaikan berita pengharapan dalam pasal 40 ini. Berapapun usia kita, berita baik ini buat kita semua. Ketika kita mengambil sikap hati menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, menunjukkan pandangan kita hanya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan adanya kekuatan baru. Dalam perjalanan kehidupan kita pernah alami ketika kita lelah, lesu, berbeban berat, capek, dan ketika kita memutuskan mencari Tuhan, kita mendapatkan adanya kekuatan baru di dalam hadirat-Nya. Bayangkan jika kita mencari Tuhan setiap hari, artinya akan ada kekuatan baru setiap hari. Hari ini, mari bangun new normal dalam hidup kita. Jangan tunggu lelah dulu. Setiap hari nantikan Dia, karena setiap kali kita menantikan Dia, kita akan mendapatkan adanya kekuatan yang baru. Selamat menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Melvin Mamangkai.